Kalau di kontemporer, kenapa harus pemikiran di balik itu terus, bukannya pemikiran ada sendiri, perupa ada sendiri? Bagi saya, pengalaman empiris seniman di masa sekarang itu udah sangat fleksibel dan tadi ya hibrid gitu. Saya pusing dari tadi dengar cerita Yogi sama Wildan ya. Mbak Cipuk bisa dipertingkat aja. Ya, saya rasa nggak ada tuh pemikiran baru dari Renaissance. Masih teknik Renaissance semua, bukan konsep penciptaannya, tapi hanya teknik aja gitu. Saya rada lega Pak Jim cerita tentang seni modern karena saya di wilayah itu. Kalau di kontemporer, kenapa harus pemikiran di balik itu terus, bukannya pemikiran ada sendiri, perupa ada sendiri? Menurut saya, visual harus tetap estetis, cantik, tapi pemikiran ada, nggak bodoh-bodoh amat. Jadi kan bingung gitu, lukisan yang nggak kontemporer kayaknya nggak menarik zaman sekarang. Terima kasih Mbak Cipuk atas responnya. Ya, kalau dibilang pameran ini hanya menampilkan keterampilan artistik semata gitu, tok gitu, ya enggak juga sebetulnya. Kan ada di balik itu narasi-narasi yang juga mengiringinya gitu. Nah, memang dalam kuratorial itu harus diakui bahwa hal ini agak kurang terekspos dengan alasannya teknis ya. Jadi kayak masing-masing contoh misalnya karya yang Everything Can Be Hung itu di mana tuh di lukisan yang digantung di bawah tuh ya. Itu kan sebetulnya kritik Tony atas atas kekuasaan gitu. Dan juga kritik dia terhadap paradigma fine art yang yang kita pahami gitu saat ini. Lalu memang kalau dalam pameran ini memang saya sengaja menitik beratkan pada eksplorasi artistik gitu, karena menurut saya gini, saya secara personal saya ngefans banget sama seni lukis yang memang artistik, yang memang kompleks gitu, yang memang membutuhkan keterampilan gitu. Buat saya itu sebuah hal yang justru menjadi tawaran yang dominan dalam kalau kita bicara masalah seni lukis gitu. Ya ini mah kan saya seorang pelukis realis ya. Lalu lukis saya juga sama gitu, sangat kompleks gitu. Saya memang membicara keterampilan, tapi kan gini, paradigma bahwa harus kalau keterampilan itu ada terus itu menjadi tidak konseptual kan beda juga gitu. Nah, hal ini yang saya secara personal itu lihat mungkin akhir hari ini dipahaminya seperti itu, bahwa seni lukis kontemporer itu ya seperti Lombrong, seperti pop art yang memang harusnya sih ya, skill nggak penting gitu. Nah ini yang ingin coba kita counter gitu, bahwa ada loh warisan dari seni lukis, nggak peduli itu dari barat dari timur, yang memang banyak yang bisa kita gali gitu loh sebagai ekspresi artistik. Nah itu juga yang melandasi pameran ini. Nah kekurangan dari eksploitasi wacana atau konsep yang memang itu harus kita ambil sebagai resiko gitu. Kalau enggak jelimut banget gitu ngejelasinnya. Nah itu sih mungkin jawaban saya sementara ini. Ya. Tapi kalau menanggapi mengenai pameran ini hanya memperlihatkan hal-hal teknis, saya ambil contoh saja bahwa ada karya Ufa Faizah yang saya kuratori di Invitation ini sebenarnya bertolak belakang dari semangat yang Renaissance. Bagaimana kritik isu tentang individualisme, kemudian hal-hal yang berlandaskan dari personality itu kan bertolak belakang dengan semangat humanisme universal yang ada di era Renaissance gitu. Jadi mungkin visualnya bisa sama mengenai gambar-gambar potret still life dan
teknikal yang ada di Renaissance, tapi isu yang dihadirkan malah bertolak belakang dari humanisme, berbicara personality dan hal-hal yang lebih personal, yang relate dengan secara relasi hegemoninya terjadi di era kontemporer gitu, tentang personality dan segala macam. Pernyataan saya yang sangat personal dan mungkin saya ingin seperti menjawab, bagi saya ini penting. Mengapa ini penting dan urgent? Karena bagi saya ini tuh seperti mewakili kami-kami seniman yang pada dasarnya kita tuh memiliki akar dari sana gitu. Kalau saya sambungkan dengan konteks, misalnya, oh seni rupa kontemporer itu mesti berdasarkan oleh pengalaman empiris seniman gitu. Nah bagi saya pengalaman empiris seniman di masa sekarang itu udah sangat fleksibel dan tadi ya hibrid gitu. Misalnya apa ya? Seperti kalau bagi saya sendiri, ketika misalnya pengalaman empiris seniman masih didasarkan oleh pengalaman langsung yang secara khususnya geografis dari berasalnya Renaissance berada, bagi saya itu udah nggak relevan. Soalnya di zaman saya, terutama saya mewakili seniman Gen Z ya, jadi kita tuh banyak banget mengonsumsi budaya-budaya dan visual dari teknologi yang ada saat ini gitu. Seperti internet, visual, buku, komik, terus apalagi ya, film atau musik dan sebagainya. Hibriditas ini ya menarik nih, saya juga penting gitu. Tapi kalau apa ya, terlalu hibrid. Ada yang mungkin saya bilangnya perangkap pluralisme ya. Jadi semua hibrid, satu hal yang berbeda bisa tampil dengan hal yang lain, sehingga ada konsekuensi jadi terkesan homogen. Mungkin tidak homogen, kalau boleh saya tambahkan ya, mungkin tidak homogen, tapi kesan homogen yang muncul. Karena semuanya terlalu berbeda gitu. Tapi ya itulah pluralisme gitu ya. Saya juga mengapresiasi upaya Pak Haji untuk menghadirkan konstruk ya Pak, karena ya tadi mungkin anything goes ini akan bisa jadi lebih tertib kalau ada frame of reference gitu. Itu juga yang sebenarnya coba diberikan, tapi juga sejarah menyatakan frame of reference terlalu ketat, art for art's sake gitu, itu juga malah terlalu mengekang gitu. Jadi saya rasa menarik ya, jadi kayak serba salah gitu, mau ngapain sekarang teh gitu. Jadi yang grand sebetulnya disebut yogi sih. Yang grand itu ya kita hidup dalam situasi post-human ya. Kita tuh nggak pernah bisa lepas dari tab, dari HP, dari sosial media. Jadi ada bagaimana, walaupun itu teknis, tapi itu juga merupakan sebuah refleksi dari konsep di mana renesannya sekarang ini mungkin diambil sama Tony dari gabungan bagaimana dia melukis mengandalkan keterampilan juga kemudian aspek-aspek digital gitu loh. Nah itu yang grandnya gitu loh. Dan itu betul juga Yogi bahwa itu ada trace-nya, bagaimana bahwa kolasnya bukan kolas sungguh-sungguh, kolasnya itu dibentuk di atas tab pakai app gitu. Artinya ada AI di situ gitu. Nah cuman memang kemudian sayangnya nggak dielaborasi lebih lanjut, dan tentu saja itu juga nggak butuh amat renesan ya. Kalau sekali lagi kalau emang itu grand bahwa grand kita hidup di post-human, di mana kita itu kemudian setengah mesin gitu, karena kita nggak pernah bisa lepas dari gadget, itu bisa di-emphasize sebetulnya gitu. Karena juga sebetulnya justru bukan aspek sublimasi yang seperti disebut Yogi. Sublim itu sekali lagi ada di romantisisme ya, justru di sikap manusia yang lebih emosi gitu. Jadi makanya kalau kita ngomong romantisisme itu kan misalnya karya-karya Caspar David itu kan luar biasa gitu, keagungan, keemosi melihat alam gitu. Nah sebetulnya bisa juga, sebetulnya kalau kita ngomong keagungan, sekali lagi keagungan alam itu sudah hilang. Tadi disebut sama Reval ya, bahwa tadi juga saya sebut bahwa ujung dari kita bisa balik ke Renaissance, terlepas kita bukan orang Eropa, tapi bahwa kemudian modernitas itu dimulai dari Renaissance ya, itu ada benarnya. Modern yang individual, di mana manusia individu itu penting gitu. Yang kalau kita ngomong antroposentrisme, tapi di situ juga lah kecelakaan terjadi gitu.
bahwa modernitas yang diawali dari kemudian kejayaan manusia itu menghasilkan kehancuran dunia juga. Kalau kita ngomong global warming atau kemudian sekarang ada yang disebut antroposin gitu. Era di mana bumi ini 200 tahun terakhir ditetapkan oleh kemudian perilaku manusia. Ada pamerannya juga. Nah, maksud saya itu kan refleksi-refleksi ya, refleksi-refleksi yang kemudian bisa diambil. Nah, ingat loh, seni rupa kontemporer itu dianggap penting pada refleksi kritisnya. Dan tentu saja refleksi kritis itu juga bisa kemudian refleksi kritis dia pada dirinya sendiri, pada entitas kesenian itu sendiri gitu. Nah, ini yang kemudian sebetulnya menyebabkan seni rupa kontemporer itu justru membebaskan seni lukis. Nggak perlu ada narasi besar. Tadi Pak Jin sudah menjelaskan dalam seni rupa modern ada ketentuan yang definitif. Seni lukis itu kemudian dianggap signifikan kalau gimana. Nah, sekarang ini seni lukis, saya agak mengkritik Yogi, enggak lah, seni lukis kontemporer itu bukan logo sama pop street, gitu mah tren aja. Seni lukis kontemporer apapun. Dan jangan salah, sekarang seni lukis kembali diwacanakan, misalnya buku-buku tentang painting bisa itself atau philosophy of contemporary painting, itu buku-buku muncul lagi. Dan nggak ada satu jawaban paling benar apa itu seni lukis kontemporer. Jadi kembali pada konteks yang ditawarkan. Tadi Pak Jin dari awal sudah menyebutkan. Jadi apa yang ditawarkan ini? Gitu. Dan tentu saja kalau kemudian kita bicara apa yang ditawarkan, walaupun saya pikir Ganjar agak menghina ya. Masa seluruh pameran segitu besar untuk anak-anak yang lewat Braga aja? Menghina banget itu. Luar biasa menghina itu. Karena lukisan, bahkan kita diskusi di sini nggak ada pun anak Braga satu pun. Artinya diniatkan penting. Nah, diniatkan penting itu sebetulnya yang tadi sayangnya tidak sampai pada sisi-sisi yang katakanlah kalau kita refleksi kritis itu kan bisa pada metode melukisnya, pada apa yang direpresentasikannya, pada kemudian kondisi lokalnya, kondisi globalnya, banyak banget sebetulnya. Nah, itu yang kemudian sayangnya itu tidak tergarap menurut saya. Jadi cuman kemudian relay on grainnya aja. Nah grainnya ini bahaya. Justru kalau kita lihat seni klasik itu sudah ditumbangkan oleh seni rupa modern karena dia masuk pada sisi-sisi ontologisnya, sisi-sisi transendentalnya gitu loh. Itu seni rupa abstraknya Kandinsky kan transendental banget. Nah cuman itu masuk nggak ke dalam bahwa itu aspek penting entitas seni rupa yang di seni rupa kontemporer itu di dekonstruksi. Artinya apa? Kalau seni rupa kontemporer itu plural, dia harus menerima juga seni rupa abstrak. Kan sekarang banyak sekali seni rupa abstrak. Ada yang abstrak kayak Aicu Christine, ada yang garis doang kayak Ugo. Itulah menariknya seni lukis. Justru dia bisa hidup sangat sehat, berkembang dalam kemungkinan yang sifatnya diametral antara satu painting dengan painting yang lain. Nah, bukan berarti liar, nggak liar kalau kita lihat satu-satu itu pada konteksnya masing-masing. Tapi nggak bisa ngomong seni lukisnya Aicu lebih bagus daripada lukisannya Tony atau sebaliknya, itu dua hal yang berbeda. Artinya tawaran-tawaran itu kembali pada pelakunya dan para pembelanya dan refleksinya pada dunianya. Kalau seni rupa modern itu membangun alienasi, kan seni rupa kontemporer yang otonom kembali heteronom, dia kembali bicara banyak sekali mengenai persoalan hidup kita. Nah, itu yang kemudian sekali lagi bagiannya seni rupa yang dilakukan dalam konteks arus utama. Makanya di Gray itu ada dua kemungkinan, dia ketularan yang di luar itu, yang di luar artinya nggak usah mikir. Nah, nggak usah mikir itu terjadi juga loh oleh pelukis-pelukis akademik. Mereka kemudian berlaku trouble free, yang penting gua lukis. Ini bahaya banget. Trouble free itu berlaku untuk pelukis-pelukis di Jalan Braga atau untuk orang umum. Kalau dia trouble free, udah pasti lihat lukisannya Tony, dia lebih suka lukisannya Tony daripada Aicu Christine. Itu gampang banget diduga. Itu nggak trouble free ya, melukis itu ya keterampilan, kemiripan, beres. Tapi bukan berarti kemudian dia tidak ada kedalaman gitu.
Itu aja sih, itu yang saya kemudian selalu gugat ke teman-teman pelukis sejak saya buat pameran Bandung Contemporary Painting Today gitu. Bandung Painting Today. Ya itu maksudnya ini tadi Pak Jim misalnya, sebenarnya Pak Jim kalau diurut-urut ini bertentangan loh sama Yogi. Pak Jim tadi ngomong tradisi etnis yang sebetulnya merupakan penawar terhadap satu konstruksi universal yang disusun Barat sejak masa Renaissance. Nah kemarin saya ngomong misalnya post tradisi ada tradisi sinilah yang kemudian perlahan-lahan hilang, mungkin sisanya cuma di Bali. Itu sih. Yuk. Ya, mungkin kurangnya apa ya, pandangan refleksifnya Mata Mujo ya terhadap pameran Imaginaire Renaissance, dan saya pikir cukup banyak hal yang kita petik dari uraiannya barusan. Di ujung nanti kita akan coba gali lebih jauh, dan saya mungkin mempersilahkan Pak Jim untuk memberikan juga apa ya, pandangan refleksifnya gitu terhadap pameran ini, soal hibriditas, kenyataan-kenyataan di dalam ranah seni rupa kontemporer, dan saya pikir ini sepertinya menjadi bahan pertimbangan kita bersama gitu, Pak. Silakan Pak. Ya, saya mulai dengan bahwa seni rupa kontemporer ini sebuah peluang, dan peluang itu bukan hanya perubahan. Kita tidak hanya menyaksikan dari jauh bahwa di Eropa Barat Amerika Serikat terjadi sudah perubahan dari seni rupa modern ke seni rupa kontemporer. Tapi seni rupa segini. Ya tadi saya kemukakan bahwa seni kita tidak hanya sedang menonton, seni rupa kontemporer itu sedang berubah di Eropa Barat Amerika dari seni rupa modern ke seni rupa kontemporer, terjadi perkelahian dan sebagainya. Nah, seni rupa kontemporer dalam pengamatan saya merupakan sebuah kenyataan peluang membuka sebetulnya bagaimana perkembangan seni rupa di Eropa Barat Amerika Serikat yang mengklaim perkembangan seni rupa dunia untuk diperbaiki, terutama posisi kita. Jadi dia merupakan peluang bagi seni rupa selatan untuk memperbaiki kondisi seni rupa dunia di mana seni rupa selatan itu terabaikan. Maka sebetulnya seni rupa kontemporer, kesempatan seni rupa kontemporer yang saya sebutkan tadi, dan sebetulnya apa yang dikemukakan oleh para kurator dan soal kembali ke Renaissance dan sebagainya, intinya adalah satu, seni rupa kontemporer dalam pengamatan saya dia harus mulai dari senimannya dan juga dengan para kurator secara bersama-sama mengajukan proposal. Dan proposal ini bebas dari semua penilaian. Penilaian harus mulai dari sana. Jadi kalau kita mulai dengan persyaratan ini, persyaratan itu, dengan definisi ini dan definisi itu, nah artinya kita tidak beranjak dari perkembangan seni rupa modern. Seni rupa modern itu matinya karena kebanyakan aturan. Dan aturan yang terburuk itu adalah ketika mereka tidak bisa melihat kita. Dan ini yang buat saya sebuah persoalan mendasar ya di dalam seni rupa kontemporer. Secara sarkastis kita bisa melihat begini nih, mengapa seni rupa kontemporer merupakan kesempatan kita untuk memperbaiki posisi kita pada perkembangan seni rupa dunia. Saya sudah kemukakan tadi bahwa seni rupa modern di seluruh dunia itu berpangkal pada tradisi tidak bisa disangkal. Dan itu yang kemudian memunculkan wacana seni rupa dunia, karena dasarnya kan sama. Nah kemudian ketika seni rupa dunia berkembang, terjadi perbedaan di dalam melihat. Ringkasnya adalah bahwa
ketika dunia menganggap melalui universalisme bahwa seluruh dunia itu sama, itu mereka sering saya mengatakan bahwa itu adalah semacam ketika orang barat bicara melihat bagian gelap dari bulan, bahwa bulan itu punya substansi satu tetapi yang bagian gelapnya mereka tidak tahu. Ringkasnya bahwa sebetulnya dalam seluruh perkembangan seni rupa modern, dunia barat tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi di luar dunia barat, dan lacking di dalam pemahaman itu pertama kan menimbulkan kebingungan bagaimana mereka melihat kita. Nah, kecelakaan yang lebih besar terjadi adalah kita melihat mereka yang sedang bingung melihat kita. Bisa kebayang nggak? Ini udah semakin rumit. Kita kebingungan kita kayak apa? Bisa kebayang nggak? Nah, disitulah yang masih terjadi di sini. Apa yang kita melihat itu adalah kebingungan itu. Jadi saya bagi dua. Ada kebingungan akademis. Kebingungan akademis itu terletak bahwa sebetulnya pemahaman seni rupa modern, saya masih bicara seni rupa modern, pemahaman seni rupa modern kita terhadap seni rupa modern yang berkembang di wacana Eropa Barat Amerika Serikat itu kurang. Saya bisa salah ya, saya bisa salah, tapi pengalaman saya bergaul dengan seni rupa dunia itu apa segala macam itu lacking. Kita tidak pernah punya pendidikan sejarah seni rupa yang lengkap. Maka sebetulnya kebingungan akademis ini karena kurangnya pemahaman pelajaran yang bisa didapat dari seni rupa dunia. Nah, sekarang kita bisa bayangkan bagaimana kebingungan itu di kalangan seniman yang tidak akrab dengan teori. Itu kondisi. Nah, ringkasnya sekarang ketika seni rupa kontemporer itu muncul, kita kan meneruskan bahwa seni rupa kontemporer sama seni rupa modern di sana punya hubungan. Bahwa seni rupa modern itu sama sekali bukan kontradiksi seni rupa modern, tetapi perubahan platform yang sangat besar. Dan ini sekali lagi membutuhkan pemahaman kita tentang seni rupa modern itu apa dan seni rupa kontemporer itu apa. Dalam pemahaman saya, seni rupa kontemporer itu sebuah kebebasan yang terbuka. Maka sebetulnya apa yang dikemukakan seniman dan para kurator itu yang harus dipegang untuk menilai. Tidak ketentuan-ketentuan di luar itu. Saya barusan saja dari Jogja jadi judge ada kompetisi terbuka untuk membuat karya-karya seni rupa untuk memperingati Persagi. Jadi Persagi itu kan menentang Belanda dan apa segala macam. Ada seorang pegrafis, bukan instalasi, bukan apa ya, pegrafis yang mengerjakan dengan esai yang konvensional sekali dan seorang perempuan. Dan kemudian sesudah dia dimenangkan, dia 3 dari yang tahun menang, dan kemudian diminta pertanggungjawaban kan. Di situ dia memberikan jawaban yang luar biasa prima. Dan anak ini genset. Jadi bukan grafis yang, walaupun grafis anaknya genset. Dan dia kemudian membahas soal kekuasaan. Itu dia membahas kekuasaan yang Persagi, dia nggak kemudian berkembang nasionalisme zaman dulu. Dia bicara tentang kekuasaan di masa sekarang. Dan secara runtun bicara tentang pengalaman personal dia. Dan melihat kekuasaan dari tingkat keluarga sampai tingkat masyarakat sampai tingkat pemerintahan. Dan dia tidak kembali ke Persagi dan sebagainya, dia bicara tentang kekuasaan masa kini. Penjelasannya ketika saya ditanya, wah saya optimis, ada tiga pemenang dalam itu, salah satu anak Isa ada di sini. Dan itu jawaban yang mereka berikan itu lengkap. Dan kita harus mulai dari sana. Dan persis seperti apa yang dijelaskan oleh para kurator ini. Jadi kita tidak dengan yang istilah saya itu persepsi yang prejuratif. Dan kalau kita mempunyai banyak ketentuan dan sebagainya, otomatis kita mempunyai persepsi yang prejuratif, untuk harus begini, harus begitu. Dan itu yang saya pikir bagian penting dari kita untuk kembali menyadari posisi, dan ini sedang terjadi di seluruh dunia.
perubahan-perubahan terjadi, artinya mencoba merevisi apa yang pengertian seni rupa dunia untuk sampai pada pengertian yang sebenarnya dengan melibatkan selatan. Nah, selatan ini harus menampilkan pendapat. Itu yang saya ngiri. Kalau kita bingung terus, maka kita akan sampai juga pada seni rupa kontemporer yang bingung juga. Dan sebetulnya itulah yang harus dijawab. Dan apa yang saya kira dilakukan pameran ini, dan saya lihat di Jogja dan pemenang itu bagaimana mereka menguraikan, saya optimistis bahwa mereka bisa bicara apa yang mereka mau. Dan itu dasar untuk mencoba melihat seni rupa kontemporer di kita. Dan ini yang saya kira menjadi penting ya, dalam artian hybrid itu suatu persoalan yang memang dunia sekarang itu sudah hybrid. Jadi memang, nah cuma kalau dia di breakdown itu bukan kita sama-sama bersama dunia, itu kembali menjadi perkembangan hybrid. Ini pernah terjadi ketika revolusi media terjadi pada tahun 70-an dan kemudian seluruh dunia mengikuti revolusi media ini, dan ini digunakan oleh sejarawan seni rupa Terry Smith untuk menyebutkan seni rupa kontemporer di dunia itu berdasarkan itu. Ya saya dalam hati, karena kamu mah nggak bingung gitu. Dan apa yang dia tuliskan tentang current kontemporer dunia itu saya kira tidak tepat. Dan dalam artian itu kita ikut aja, dalam artian ada revolusi media kita ikut, dan sekarang kontemporer terjadi kita ikut lagi gitu. Nah buat saya kita harus berhenti dan menghentikan kebingungan itu, karena pendapat saya, bila dunia sesungguh-sungguhnya mau melihat perkembangan seni rupa kontemporer dunia yang melibatkan utara dan selatan, maka keterangan yang muncul, kecenderungan yang muncul pada perkembangan seni rupa kita akan menjadi penting untuk pertimbangan mereka. Dan itu yang saya kira mengapa dalam mempersoalkan seni rupa kontemporer, saya sebenarnya bicara lagi persoalan lokal ya. Apalagi di tengah dunia yang sekarang sudah menjadi sangat global. Sebab persoalan lokal ini tidak pernah terselesaikan sepanjang perkembangan seni rupa modern, dan sekarang ada kesempatan untuk menyelesaikan itu, dan mau gak mau kontribusi kita diperlukan untuk itu. Dan itu yang pendapat saya. Ya. Terima kasih Kak Jim atas uraian yang saya pikir banyak merefleksikan kondisi dan kemungkinan terkini ya ketika kita berhadapan dengan praktik seni rupa kontemporer, dan saya harap itu bisa menjawab pertanyaannya Ganjar ya, dan mungkin juga bisa memberi titik pijak buat kita bersama dalam diskusi kali ini. Saya pikir ini salah satu diskusi yang cukup penting di akhir tahun 2024 ini, karena kita bisa melibatkan Pak Jim dengan pandangan-pandangannya, dan saya pikir itu memberi kita banyak pijakan. Dan rasanya memang dorongan terbesar dari Pak Jim adalah mengajak kita untuk mempropos segala hal, mengajukan banyak hal, dan seiring mungkin kemudian kita mendekati praktik seni rupa kontemporer dalam berbagai kemungkinan ya. Sementara Pak Sujo juga tadi kemudian mengajak kita juga untuk menilai banyak aspek dalam praktik seni rupa kontemporer kita itu tentu saja tidak hanya perihal keterampilan atau aspek-aspek permukaan. Saya pikir kita punya kans besar untuk mengajukan sejumlah pemahaman yang juga menjadi pijakan dari masing-masing rupa, atau juga dari pendekatan artistik yang diajukan. Dan hal ini terhubung dengan persoalan yang diajukan dalam diskusi kali ini melalui dua kurator kita dalam pameran Reimagining Renaissance ya.